Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arika Safira Rahma dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman akan menjelaskan sedikit tentang tujuan, karakteristik, sumber, dan media pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan harapan, yaitu apa yang diharapkan dari siswa sebagai hasil belajar. Tujuan pembelajaran tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP merupakan komponen penting dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang pengembangannya harus dilakukan secara profesional. Berikut ini adalah cara pengembangan RPP dalam garis besarnya. Yang pertama, mengisi kolom identitas. Yang kedua, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan. Yang ketiga, menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator yang akan digunakan yang terdapat dalam silabus yang telah disusun. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator yang telah ditentukan. Yang kelima, mengidentifikasi materi standar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Yang keenam, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketujuh, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar yang akan digunakan. Yang kesembilan, menyusun kriteria penilaian lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan. Yang selanjutnya ada karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga sasaran pendidikan ini sesungguhnya lebih dikenal dengan domain pembelajaran. Selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar merupakan salah satu penunjang dalam proses pendidikan, karena tanpa adanya sumber belajar, murid akan sulit memahami isi dari apa yang disampaikan kepada mereka. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama ada pesan. Pesan adalah pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Contohnya yaitu semua mata pelajaran seperti biologi, ekonomi, fisika, dan lain-lain. Yang kedua adalah orang. Orang yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan juga penyaji pesan, misalnya guru, tutor, pembicara, dan lain-lain. Selanjutnya ada bahan atau material. Jenis ini biasa disebut dengan istilah perangkat lunak atau software, yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya, contohnya modul, audio, dan lain-lain. Selanjutnya ada device atau alat. Bisa disebut istilah hardware atau perangkat keras dan digunakan untuk menyajikan pesan, contohnya proyektor film, proyektor overhead, pesawat radio, dan TV. Selanjutnya ada teknik. Teknik adalah prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan alat, bahan, orang, dan lingkungan untuk menyajikan pesan. Misalnya teknik demonstrasi, pengajaran terprogram, dan belajar sendiri. Yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan yang memungkinkan siswa belajar, misalnya gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, pusat sarana belajar, museum, taman, dan tempat-tempat lain baik yang sengaja dirancang untuk tujuan lain tetapi dimanfaatkan untuk belajar para siswa. Selanjutnya ada media pembelajaran. Gagne menyatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa atau mahasiswa
yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan Briggs menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Media pendidikan atau pembelajaran berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan dari media visual, audiovisual, televisi, komputer hingga teknologi modern lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Jenis yang pertama, media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi, media visual ini tidak dapat digunakan untuk umum, lebih tepatnya media ini tidak dapat digunakan oleh para tunanetra, karena media ini hanya dapat digunakan dengan indera penglihatan saja. Macam-macam media visual, yang pertama ada gambar atau foto, lalu ada peta konsep, diagram, grafik, poster, dan peta atau globe. Jenis media yang selanjutnya adalah media audio. Media audio atau media dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja, karena media ini hanya berupa suara. Macam-macam media audio, yang pertama ada laboratorium bahasa, ada radio, dan alat perekam pita magnetik. Selanjutnya ada media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Macam-macam media audiovisual, yang pertama televisi, yang kedua video kaset, yang ketiga film bersuara. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.